وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan sampai kita pada poin yang kedua. Poin yang pertama kemarin adalah ucapan beliau, ucapan muallif rahimahullah, i'lamu anna al-islam huwa as-sunnah wa sunnah hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan as-sunnah dia adalah Islam. Tidak akan tegak salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Enggak akan tegak Islam tanpa sunnah, enggak akan tegak sunnah tanpa keislaman. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini sebagai dasar apa yang akan beliau bahas setelahnya. Sebab bukunya beliau kasih judul dengan Syarhus Sunnah, penjelasan tentang apa itu as-sunnah, yang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa pokok-pokoknya dari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diawali pada poin kedua. Fa minas sunnati luzumul jamaah. Kata muallif rahimahullah wal imam al-Barbahari, fa minas sunnati, dan termasuk sunnah, termasuk ajaran Nabi, termasuk pokok-pokok ajaran Nabi adalah luzumul jamaah, berpegang dengan al-jamaah. Faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal Islam. Maka siapa yang tidak suka dan mencari selain jamaah, memisahkan diri dari jamaah, maka berarti dia melepaskan ikatan keislaman di lehernya. Wa kana dhallan mudillan, maka jadilah dia orang yang sesat dan menyesatkan. Qul inna a'udzukumullah, dimulai dengan prinsip sunnah yang pertama, yaitu hendaklah berpegang dengan al-jamaah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kalimat fa minas sunnati luzumul jamaah ay ma damal amru kadzalik wa anna al-islam huwa as-sunnah wa sunnah hiya al-islam fas-sunnatu anwa'. Kalau memang keadaannya demikian bahwa Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, maka ketahuilah bahwa sunnah dalam Islam itu ada anwa', ada bermacam-macam. Bermacam-macam prinsip sunnah. Fa minas sunnah, maka diantaranya adalah luzumul jamaah, berpegang dengan al-jamaah. Yang dimaksud al-jamaah adalah jamaatul muslimin, golongan kaum muslimin.
Wal murad, yang dimaukan dengan jamaah di sini adalah jama'atul muslimin alladzina 'alal haqq. Yang dimaksud adalah kelompok kaum muslimin yang di atas kebenaran. Sebab kaum muslimin dengan istilah Islam itu tentunya yang dimaksud bukan hanya penamaan, tetapi hakikat yang ada pada mereka. Sehingga kalau dikatakan luzumul jamaah, tetap bersama jamaah kaum muslimin yang mana? Bukan kaum muslimin yang hanya pada nama-namanya saja, atau kaum muslimin yang hanya pada KTP-nya saja, tetapi yang dimaksud adalah kaum muslimin yang memang berpegang dengan Islam. Kaum muslimin yang berpegang dengan keislaman. Keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebut dengan al-jamaah. Siapa al-jamaah? Rasulullah SAW menerangkan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku ada di atasnya dan para sahabat. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka al-jamaah banyak dipakai oleh sekian kelompok kaum muslimin, menamakan diri mereka jamaah. Ada jamaah Ansarus Sunnah, ada jamaatut tabligh, ada jamaah ini, ada jamaah. Sekian kelompok menamakan diri mereka al-jamaah. Tapi kalau dikatakan prinsip agama, prinsip sunnah adalah berpegang dengan jamaah. Jamaah yang mana? Tentunya karena Rasulullah yang menyuruhnya. Alaikum bil jamaah. Rasulullah SAW yang memerintahkannya untuk kita bersama jamaah. Maka tentunya jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ketika dikatakan oleh Nabi, sataftariqu ummati ala 73 firqah, bahwa umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah, yang selamat hanya al-jamaah. Siapa al-jamaah? Nabi menyatakan ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah adalah yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Berarti luzum al-jamaah adalah luzum tariqatahum. Luzum berpegang dengan jalan mereka, jalannya para sahabat, jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kembali kepada ucapan Syekh Saleh, hafizahullahu taala wa ra'ah. Qala ay jama'atul muslimin alladzina 'alal haqq. Berarti yang dimaksud jamaatul muslimin yang kita wajib berpegang dengan mereka dan berjalan bersama mereka adalah jamaah kaum muslimin yang berada di atas kebenaran. Ammal jama'at allati laysat 'alal haqqi fahadhihi la tusammal jamaah. Lihat kata Syekh Saleh, hafizahullahu taala. Adapun jamaah, kelompok-kelompok allati laysa 'alal haqq, yang mereka tidak di atas kebenaran, fahadhihi la tusammal jamaah, maka mereka tidak dinamakan al-jamaah al-haqiqiyah, tidak dinamakan jamaah al-haqiqiyah. Mungkin dinamakan jamaah lughatan. Lughatan artinya secara istilah bahasa Arab, jamaah itu kelompok manusia. Sehingga orang-orang kafir kalau berkerumun dikatakan jamaatul kuffar, kelompok orang-orang kafir. Itu lughatan. Tetapi istilah Rasulullah SAW ketika menyatakan yang selamat adalah al-jamaah, maka Nabi menyatakan ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, yaitu aku dan para sahabatku, atau yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Itu baru al-jamaah. Berarti yang dinamakan jamaah dalam tanda petik, yang dinamakan jamaah fulaniyah, kata Syekh Saleh hafizahullah, fala tusammal jamaah al-haqiqiyah. Mereka tidak dinamakan jamaah al-haqiqiyah, bukan jamaah yang sesungguhnya. Maka kalau diperintahkan peganglah jamaah, bukan mereka yang dimaksud. Hati-hati. Banyak kaum muslimin tertipu ketika diajarkan oleh mereka dengan hadis-hadis alaikum bil jamaah, atas kalian untuk berpegang dengan jamaah, atas kalian untuk berpegang dengan jamaah, yaitu kami jamus jamaatul muslimin. Jamus jamaatul muslimin. Bukan kata yang mereka, kata yang lainnya. Yang maksudnya jamaah adalah kami Islam jamaah. Bayangkan, masing-masing mengaku
Bukan yang namanya jamaah adalah kami jama'atut tabligh, kami jamaah Ansarus Sunnah, kami jamaah ini jamaah. Masing-masing menamakan diri jamaah. Baik. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah, tentunya bukan jamaah yang dimaksud oleh mereka. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah jamaah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Makanya dilanjutnya atau di kalimat berikutnya dari Imam Al-Barbahari, wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah ajma'in. Bahwa asas pondasi dari jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah adalah para sahabat. Pondasinya yang tubna alaihi al-jamaah, yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini makna al-jamaah al-haqiqiyah. Maka dikatakan selanjutnya, qala kullu jama'atin ijtama'at ala dalalatin atau ala manhajin mukhalif. Setiap kelompok yang berdiri di atas satu pemahaman sesat atau yang bersepakat di atas satu pemahaman batil atau mukhalifin lil Islam atau pemahaman yang menyelisih Islam, atau ala tariqatin mukhalifatil Islami, atau dengan cara, dengan jalan yang menyelisih jalan Islam, maka kelompok itu tidak dinamakan jamaah, tapi dinamakan yang lebih tepat firqah. Sehingga Syekh Rabi punya kitab khusus yang judulnya Jama'atun Wahidah. La jama'at. Yang namanya jamaah itu satu, kata beliau. La jama'at. Yang namanya jamaah itu cuma satu, yaitu jama'atul muslimin disebut oleh Rasulullah SAW, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Adapun mereka yang menamakan diri mereka jamaah tetapi di atas bid'ah, di atas dalalah, di atas kesesatan, maka mereka bukan jamaah. Mereka firqah. Karena yafarriq bainal muslimin, karena memecah belah kaum muslimin, dan karena mereka memisahkan diri dari kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman melarang perpecahan. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jangan kalian menjadi seperti mereka kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka, yang akhirnya mereka menjadi bersyiah, berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, bersekte-sekte. Kata Allah, jangan. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum, dari golongan orang yang memecah belah agama mereka sendiri. Adapun kalian wahai kaum muslimin, agama kalian sama, agama kalian satu, yaitu agama Rasulullah SAW yang diajarkan oleh beliau, yang dipraktekkan oleh para sahabatnya. Maka merekalah al-jamaah yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW adalah mereka para sahabat. Maka dikatakan jamaah yang lain yang ala dalalah, ala manhajin mukhalif, di atas prinsip yang menyimpang, maka mereka la tusammal jamaah al-haqiqiyah al-matlubah al-manduhah. Bukan jamaah yang dimaksud, bukan jamaah yang diminta, bukan jamaah yang dipuji. Fal jamaatul murad huna, adapun jamaah yang dimaksudkan di sini, hum ahlul haqqi, mereka adalah ahlul haqq, yang berada di atas kebenaran. Walaysa min lazimi dzalika an yakunu katsirin, dan tidak mesti mereka itu banyak jumlahnya. Ballau kana wahidan alal haqq, bahkan kalau ada seseorang di atas kebenaran maka dia jamaah. Sehingga jangan heran kalau ketika ditanyakan kepada beberapa ulama siapa al-jamaah, dijawab Umar bin Khattab. Dia sudah wafat. Kalau begitu fulan bin fulan, imam, alim yang saat itu menjadi tokoh panutan, disebut satu orang. Demikian pula ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, in kunta 'alal haqqi fa antal jamaah. Kalau engkau di atas kebenaran, maka engkaulah al-jamaah. Berarti yang namanya jamaah tidak mesti yang dimaksud adalah yang masih hidup. Tetapi ketika kamu sendirian di negerimu, atau sendirian di kampungmu, atau sendirian di kotamu, bahwa engkau di atas sunnah, yang lain di atas bid'ah, maka jangan takut. Engkaulah al-jamaah. Kenapa? Karena engkau salah satu dari jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW.
yaitu para sahabat, dilanjutkan para tabi'in, dilanjutkan para tabi'it tabi'in, diikuti oleh para imam ahli sunnah, diikuti oleh para tokoh-tokoh ahli sunnah, sampai di saat ini kamu sendirian di kampungmu, maka engkau al-jamaah, karena engkau bersama jamaatul ula, engkau bersama jamaah yang pertama. Maka kata Syekh rahimahullah hafizahullah, laisa min lawazimi dzalik an yakuna kathur, tidak mesti harus banyak. Balau kana wahidan, bahkan kalaupun sendirian alal haq, fa innahu yusamma jamaah, maka tentunya tetap dinamakan jamaah. Berarti apa itu jamaah yang dimaksud? Apa definisinya? Hiya man kana alal haq. Berarti yang namanya jamaah adalah siapapun yang di atas kebenaran. Qalla ahluhu au kathuru, apakah sedikit ataupun banyak jumlahnya. Fatalzam man kana alal haq, maka maknanya hendaklah engkau tetap bersama orang-orang yang di atas kebenaran, tetap bersama ahlus sunnah, tetap bersama salafus saleh, tetap bersama para sahabat, tetap bersama imam ahlus sunnah, tetap bersama para ulama. Ini makna talzam jamaatul muslimin, ini makna berpegang dengan al-jamaah. Wala tukhalifil jamaah lati alal haq, dan jangan sekali-kali engkau menyelisihi jamaah tersebut yang di atas kebenaran. Bal takunu ma'ahum 'alal haqqi, bahkan hendaklah bersama mereka di atas kebenaran. Faman faraqal jamaah fasayati bayanuh. Adapun siapa yang menyelisihi jamaah nanti akan dibahas pada poinnya insyaallah. Waluzumul jamaah, dan maknanya berpegang dengan al-jamaah adalah adamul khuruji anha. Maknanya jangan keluar dari al-jamaah, jangan memisahkan diri. Jangan memiliki pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang beda sendiri, yang tidak pernah ada salafnya, enggak pernah ada pendahulunya. yakni pemahaman-pemahaman syadzah kaum muslimin yang saya hormati. Ini termasuk khuruj, keluar dari jamaah. Wal ikhtilaf 'alaiha, dan jangan pula menyelisihi mereka. Sehingga sering para ulama mengingatkan, kalau engkau memiliki satu pendapat, satu pemahaman, atau satu kesimpulan hukum, maka perlu ditanya, man salafuka fi hadza? Man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu? Apakah ada salafnya sebelummu? Kalau ternyata enggak ada, buang itu pendapat. Buang jauh-jauh. Berarti engkau dalam keadaan salah, engkau dalam keadaan menyimpang saat itu. Kenapa? Karena mereka adalah para pendahulu. Apa yang tidak dikenal oleh mereka bukan dari agama. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jubair, ma la ya'riful badriyuna laisa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh ahlu Badr laisa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh pengikut perang Badar dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Karena perang Badar itu adalah perang yang di dalamnya intinya para sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah yattala ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Apa kata Nabi SAW untuk ahli Badr? Engkau enggak tahu wahai Umar bahwa mereka pengikut perang Badr, Allah lihat mereka. Tala alaihim. Wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah yattala alaihim, bahwasanya Allah melihat mereka. Wa qal, dan Allah berfirman, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, Allah sudah menjamin kalian. Dijamin oleh Allah dengan ampunan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirah. Kenapa? Karena Allah tahu mereka mu'minuna haqqa, terdiri dari muhajirin dan ansar. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa. Orang yang beriman berhijrah di jalan Allah, yakni muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, dan yang memberikan tempat dan menolong, yakni ansar. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang mukmin yang hakiki. Maka kata Ibnu Jubair rahimahullah, ma la ya'riful badriyun laisa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh mereka bukan dari agama. Sehingga setiap kita beramal, berbuat, berpemahaman, maka hendaklah jangan mengada-ada dengan pemahaman baru, pengamalan baru, kesimpulan baru yang tidak pernah ada salafnya. Tanyakan, man salafuka fi hadza? Siapa salafmu? Kalau ternyata ada,
dari salaf, maka peganglah. Tetapi kalau tidak ada, maka buanglah. Itu adalah bid'atun wa dhalalah. Ini juga termasuk kandungan dari makna luzumul jamaah. Ini juga termasuk makna berpegang dengan jamaah, yang mengikuti jalan mereka. Dan Rasulullah SAW mengancam, sebagaimana yang maknanya dinukil dalam matan. Apa kata Imam Al-Barbahari? Faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih. Siapa yang melepaskan dan mencari selain jamaah, raghibaan, yang tidak suka. Siapa yang tidak mau mencari selain jamaah dan tidak mau jamaah, wa faraqaha, dan memisahkan diri dari jamaah, berarti dia melepaskan ikatan keislaman di lehernya. Disebutkan oleh Syekh Saleh Abdullah Ta'ala, ini wa'idun syadid, ini ancaman yang sangat keras. Dan itu terkandung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Hakim rahimahullah wa sahahahu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 1724. Nabi SAW bersabda, "Man faraqal jama'ah qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam bin 'unuqih." Siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja, berarti dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Siapa yang melepaskan diri dari jamaah atau keluar dari jamaah qida shibrin, walaupun sejengkal saja, dikatakan faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih, dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Bukan berarti dia murtad, keluar dari Islam. Hati-hati. Apa maknanya lepas dari ikatan keislaman di lehernya? Diterangkan oleh beliau, hafizahullah, bahwa yang namanya ribqah itu adalah yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengikat kambing-kambing mereka di lehernya. Dan mereka mengikat kambing-kambing tadi, dan kemudian disatukan talinya, dipegang oleh mereka untuk menjaga jangan sampai tersesat kambing itu, atau menjaga jangan sampai terpisah sendiri dan kemudian dimakan serigala. Maka Rasulullah SAW menganalogikan dengan itu, mengkiaskan dengan kambing-kambing tadi. Kalau lepas dari ikatannya, bisa jadi kambing itu tersesat entah kemana, atau terpisah dari jamaah muslimin, atau karena dia bersendirian dimakan serigala. Sebagaimana dalam hadis lain dikatakan bahwa innama ya'kulu dzib al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang sendirian. Kalau berjamaah, berkelompok, enggak berani serigala. Tunggu ketika ada kambing yang sendirian, caplok oleh mereka. Dan serigalanya manusia adalah syaitan. Maka siapa yang memisahkan diri dari jamaah, berarti dia melepaskan ikatan keislaman dari lehernya, atau ikatan Islam di lehernya, maka dia lepas. Ketika lepas, kemungkinan tersesat, kemungkinan lepas dari Islam, keluar dari Islam, murtad, kemungkinan dimakan oleh serigala-serigala manusia, yaitu para syaitan dari kalangan jin dan manusia, dicaplok oleh Syiah, dicaplok oleh Khawarij, diambil oleh sekian banyak kelompok-kelompok sesat. Maka ini menunjukkan bahwa yang namanya melepaskan diri dari jamaah sangat-sangat berbahaya. Jangan lepas dari jamaah. Tetaplah bersama jamaah kaum muslimin wa imamahum. Tetaplah bersama kaum muslimin dan ulama mereka. Tetaplah bersama sahabat dan tabi'in. Tetaplah bersama mereka para ulama, a'immah, yang muslihin, yang membimbing dengan ilmu dan amal, maka tetaplah bersama mereka. Jangan memisahkan diri dari mereka. Memisahkan diri dari jamaah, memisahkan diri dari para ulamanya, dari salafnya, niscaya akan lepas dia dari ikatan di lehernya dan kemudian sesat, menyimpang. Bisa jadi menyimpang menjadi dhal atau menyimpang menjadi kafir. Dan dua-duanya mungkin, sebagaimana dikatakan di sini. Qala
dikatakan in kanatil mufaraqah fil aqidah bihaitsu ya'budu ghairallah fahadha kufrun. Kalau ternyata lepasnya dia, menyimpangnya dia dalam masalah akidah, maka tentunya dia beribadah kepada selain Allah dan dia kafir. Hada kufrun. Berarti betul-betul lepas dari keislaman secara keseluruhan. Wa in kanatil mufaraqatu duna dzalika fahiya dhalal. Kalau memisahkan dirinya dalam masalah-masalah yang lain yang bukan masalah akidah atau bukan masalah yang sampai mengeluarkan dari Islam, maka paling tidak dia sesat. Dhal. Fa mufaraqatul jama'ati la khaira fiha. Maka yang namanya lepas dari jamaah enggak ada kebaikan. Justru kejelekan dan kejelekan yang akan terjadi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar jangan lepas dari jamaah. Dan juga Rasulullah SAW memperingatkan jangan lepas dari jamaah. Apa lawannya jamaah? Lawannya luzumul jamaah adalah tafarruq, perpecahan. Maka Allah katakan seperti yang tadi sudah kita bacakan, wala takunu minal musyrikin. Jangan menjadi seperti musyrikin. Yaitu minal ladzina farraqu dinahum, yaitu yang memecah agama mereka. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya yang memecah belah agama mereka sendiri dan menjadi berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, bersekte-sekte, maka kata Allah lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Engkau tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Dan kata Syekh Rabi dalam syarahnya membawa ayat ini dan menyatakan kafa al-mar'u bil mar'i syarran. Cukup seseorang dikatakan jelek, syar, ketika Rasulullah SAW berlepas diri dari dia. Cukup dikatakan seseorang atau sekelompok dikatakan syar, dikatakan jelek, ketika Rasulullah SAW yatabarra minhu, Rasulullah SAW berlepas diri dari dia. Siapa itu? Orang yang memecah belah agama, yang memisahkan diri dari jama'atul ulama, yang memisahkan diri dari para salafus saleh, memisahkan diri dari jajaran para imam-imam ahlus sunnah. Memiliki pemahaman sendiri yang menyelisihi a'immah, menyelisihi para imam-imam, maka kafa bihi syarran. Cukup orang ini dikatakan jelek karena Allah katakan lasta minhum fi syai'. Wahai Rasul, engkau bukan golongan mereka sedikit pun. Engkau bukan golongan mereka sedikit pun. Maka salah satu istri Nabi menyatakan radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW bariun minhum. Makna ayat ini adalah bahwa Rasul berlepas diri dari mereka. Karena Allah pisahkan, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk golongan mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Hendaklah kalian bersama jamaah dan hati-hati kalian jangan berpecah belah. Walima akhbaran Nabi, dan juga dalil lainnya adalah apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman dalam hadis yang panjang. Dikatakan tentang fitnah dan tafarruq. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu memiliki pertanyaan yang unik. Kana an-nas yas'alun an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Manusia biasanya bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Tetapi aku bertanya tentang syarr, tentang kejelekan-kejelekan. Makhafata an yudrikani, karena aku khawatir kejelekan itu akan menimpa aku. Ya Rasulullah, dulu kami di atas kejelekan, kemudian datang kebaikan, yaitu Islam. Wa hal ba'da hadzal khairi min syarr? Maka apakah ada setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi? Kata Nabi, ada. Setelah datang kejelekan itu, apakah setelah itu ada kebaikan lagi? Ada. Tetapi padanya ada dakhn, ada kekaburan. Ada kekaburan, syubhat-syubhat dan seterusnya. Sampai Hudzaifah ketakutan dan menyatakan, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? In adrakani, kalau ternyata aku mengalami masa-masa itu." Kata Nabi, "Talzam jama'atul muslimin wa imamahum." Tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan penguasa mereka. Fal jama'atu la takunu illa bi amrain.
Karena yang namanya jamaah tidak terjadi kecuali dengan dua makna. Yang pertama, hendaklah manhajnya di atas kitab was sunnah. Tidak ada manhajnya dengan manhaj fulaniyah, manhaj allaniyah, atau dengan qaul fulaniyah atau dengan qaul fulan, tetapi manhajnya kitab was sunnah. Ini al-jamaah. Satu, harus dengan dasar yang benar, itu Quran was sunnah dengan pemahaman salaf. Itu yang dimaksud jamaah. Dan yang kedua, an yakuna laha imamun muslim. Yang kedua, hendaklah di bawah pimpinan seorang imam yang muslim. Tidak disyaratkan harus sempurna, tetapi muslim. Walaupun mungkin kurang sempurna keislamannya, mungkin zalim, mungkin asi, tetapi hendaklah bersama penguasa. Sehingga kalau sering dikatakan bahwa makna jamaah ada dua. Makna jamaah yang bermakna jamaatul haq, yaitu para sahabat dan pengikutnya. Yang kedua, jamaah bermakna kaum muslimin dengan penguasanya. Maka sesungguhnya dua makna ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang satu di dalam yang lain. Yang satu terkandung dalam yang lain. Yaitu bahwa hendaklah kita taat pada penguasa. Tetap bersama penguasa. Tetap tidak memberontak pada mereka. Walaupun mereka asi, walaupun mereka zalim. Ini terkandung di dalam prinsip-prinsip jamaatul haq. Terkandung dalam jamaatul ula, jamaah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Mereka semuanya memiliki prinsip untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Karena mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan talzam jamaatul muslimin wa imamahum kepada Hudzaifah dan tentunya kepada seluruh manusia kaum muslimin. Hendaklah talzam jamaatul muslimin, pegang jamaatul muslimin wa imamahum. Hendaklah tetap engkau di atas kebenaran dan tetap sabar bersama penguasa. Hudzaifah membayangkan perkara yang lebih parah lagi. Ya Rasulullah, illam takun jama'atun wala imam. Bagaimana kalau fitnahnya sudah dahsyat? Enggak ada jamaah, enggak ada imam. Artinya sudah chaos, sudah kacau. Sudah satu membunuh yang lain, satu kelompok memerangi yang lain, sudah enggak ada penguasa. Sudah liar sama sekali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau tetap berpegang dengan kebenaran dan tinggalkan semua firqah. I'tazil tilkal firaq. Ta'tazil tilkal firaq. Tinggalkanlah semua firqah-firqah. Sampai engkau mati dalam keadaan engkau memakan akar pohon. Karena betul-betul uzlah meninggalkan semua kelompok. Ini kelompok muslimin angkat senjata. Ini kelompok muslimin angkat senjata. Yang lain kelompok muslimin angkat senjata. Semuanya saling berperang, saling membunuh. Mau ikut yang mana? Ikut yang sana muslimin, musuhnya juga muslimin. Ikut musuhnya yang muslimin, juga melawan muslimin. Ikut yang ketiga, juga muslimin, melawan muslimin. Ta'tazil tilkal firaq. Tinggalkan semua firqah-firqah itu. Jangan ikut-ikutan. Ta'tazil tilkal firaq. Walaupun engkau antamut, engkau mati dalam keadaan ala dzalik. Mati dalam keadaan engkau sendirian. Walaupun dalam keadaan dia makan akar pohon, artinya kelaparan karena tidak bergabung dengan mereka. Dan itu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa fitnah yang dahsyat, yang tidak ada lagi penguasa, enggak ada jamaatul muslimin. Amarahu an ya'tazil tilkal firaq fala yakunu illa ma'a jama'atil muslimin. Berarti ketika itu, ketika meninggalkan semua firqah, bersama siapa berarti? Orang yang seperti Hudzaifah tadi. Kalau aku mendapat yang seperti itu, enggak ada jamaah, enggak ada imam, bagaimana ya Rasulullah? Tinggalkan semua kelompok. Berarti sendirian, tidak berjamaah. Tetap berjamaah. Kenapa? Karena alal haq, karena berpegang dengan kebenaran. Artinya beliau salah satu dari al-jamaah yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat, dilanjutkan dengan para tabi'in, diikuti oleh para tabi'it tabi'in, diikuti oleh para imam ahli sunnah sepanjang masa, dan diikuti oleh orang tadi di masa fitnah. Sendirian dia meninggalkan semua firqah. Aku tetap bersama jamaah yang dulu.
yang tidak menghalalkan darah kaum muslimin hanya karena kezaliman. Yang tidak menghalalkan darah kaum muslimin hanya karena kemaksiatan-kemaksiatan. Subhanallah. Istiqamah di atas kebenaran. Fa antal jamaah wa in kunta wahdak. Maka engkau tetap jamaah walaupun engkau sendirian. Fa hadza fihi annahu la yakunu al-insan ma'al jama'at al-mukhalifah limanhajil haq. Dan ini berarti hendaklah engkau tidak bersama kelompok-kelompok sesat. Hendaklah engkau memisahkan diri dari firqah-firqah sesat yang seringkali menamakan diri mereka jamaat. Tinggalkan semua firqah. Apalagi ada penguasa muslim. Lihat tadi pesannya. Bagaimana ya Rasulullah kalau nggak ada penguasa, nggak ada imam, nggak ada kelompok yang benar, semuanya nggak karuan. Tinggalkan semua firqah, walaupun kau mati dalam keadaan menggigit akar pohon sendirian. Itu karena tidak ada imam. Apalagi ada imam, ngapain kalian baiat kepada orang yang nggak jelas? Saya ikut jamaah fulani dan saya sudah baiat. Sama siapa baiatnya? Dulu sama si fulan, sudah mati. Ya kan berarti gantinya. Alhamdulillah, dulu sama Abdullah Sungkar. Oh, udah mati. Ya kalau gitu sekarang saya sama Abu Bakar Ba'asyir. Bagaimana kalau kemudian dia di penjara? Penguasa kok di penjara? Berarti dia dikuasai, bukan penguasa. Alhamdulillah, ini contoh kecil. Dan masih banyak lagi yang mereka jadikan sebagai imam-imam. Seperti jamaah muslimin, Islam jamaah, LDII dan sebagainya. Mereka punya imam-imam, punya khalifah-khalifah. Dan mereka baiat. Yang sekarang ada lagi yang sudah menyatakan diri daulah. Imam Syaukani rahimahullah menyatakan kalaupun dia benar-benar daulah, maka yang wajib berbaiat hanya yang di daulah tersebut, yang di daerah tersebut. Adapun di negara lain dengan penguasa sendiri, maka wajib dia untuk berbaiat pada penguasanya. Untuk taat fil ma'ruf, taat dalam kebaikan. Kenapa? Kok yang lain untuk baiat pada dia dan diharuskan, yang tidak berbaiat dikatakan kafir. Kemudian dengan dalil-dalil yang dibacakan tadi. Kalau jamaatul muslimin yang mana? Bahkan sebagian negara muslimin benderanya sudah la ilaha illallah. Dasarnya sudah Quran wa sunnah dengan pemahaman salaf. Pengadilannya pengadilan Islam dengan Quran wa sunnah. Terus kurang apa? Kurang apa? Oh, tapi kan dia tidak begini, tidak begitu. Tidak apa? Tidak soleh. Mau cari yang kayak apa? Mau cari penguasa yang kayak penguasa kalian, yang ternyata agen Mossad. Mau yang kayak gitu? Ajib. Padahal dikatakan oleh Rasulullah SAW, ta'tazil tilkal firaq. Pertanyaan kita sudah diwakili oleh Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mengalami masa-masa fitnah yang di sana ada a'immatul mudillin, ada para imam-imam yang menyesatkan, yang di sana ada dakhan, kekaburan-kekaburan, sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Bahkan dikatakan ada du'at ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka jahannam. Ini mengerikan sekali. Ternyata pesannya adalah alaihi salatu wassalam, talzam jamaatul muslimin, tetap sabar bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Ya Rasulullah, kalau tidak ada, ta'tazil tilkal firaq, tinggalkan semua firqah. Kalau tidak ada penguasanya, tinggalkan semua firqah. Kalau ada penguasa muslim tapi tetap berpegang dengan firqah, ya keterlaluan. Nggak ada penguasa saja, nggak disuruh nyari salah satunya. Oh, ini nggak ada penguasa, kita pilih saja penguasa yang ada. Ada penguasa kelompok ini, kelompok itu. Jangan. Ta'tazil tilkal firaq. Tinggalkan semua kelompok. Walaupun engkau mati dalam keadaan menggigit akar pohon sendirian. Kembali pada ucapan beliau. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, wala yakunu jama'atan illa bi syartain. Karena yang namanya jamaah tidak terwujud, tidak terjadi kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama, an yakuna manhajuhumul kitab was sunnah wa manhajus salaf. Syarat pertama, Quran sunnah dengan
pemahaman salafus saleh. Dan yang kedua, wa an yakun lahum imamun muslim, hendaklah dia tetap bersama penguasa muslim. Yarji'una ilaih, yang merujuk kepadanya dalam perkara-perkara dunianya. Fala dina illa bi jama'atin wala jama'ah illa bi imam. Maka enggak ada agama tanpa penguasa, tanpa jamaah, dan enggak ada jamaah tanpa imam, tanpa penguasa. Dan tidak ada penguasa, tidak dianggap penguasa kalau tidak ada sam'un wa ta'ah. Kalau enggak ada ketaatan. Hadza manhajul muslimin, ini manhajnya kaum muslimin. Wa hadza huwa sunnah allati yashrahuha rahimahullah. Dan inilah sunnah yang diterangkan oleh Imam Al-Barbahari, Syarhus Sunnah. Ini sunnah luzum al-jamaah. Wa fi hadza nahyun 'anil syudzuz. Dari sini juga ada larangan untuk memiliki pemahaman-pemahaman yang syadz. Karena itu juga keluar dari jamaah. Berarti keluar dari jamaah bisa secara fisik, bisa secara pemahaman. Kalau secara fisik memerangi penguasa, berarti dia keluar dari jamaah. Karena dia keluar dari jamaah kaum muslimin dan menjadi musuhnya kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin. Ini khuruj, keluar dari jamaah. Tetapi ada pula bentuk khuruj, keluar dari al-jamaah, tetapi secara pemahaman, secara pemikiran, yaitu dia memiliki syudzud fil ara wal mukhalafat. Pendapat-pendapat nyeleneh, pendapat-pendapat aneh, atau mukhalafat, penyelisihan-penyelisihan, yakni perkara yang menyelisihi para salafus saleh, menyelisihi seluruh para ulama, apalagi menyelisihi ijma' mereka. Kalau menyelisihi ijma' artinya menyelisihi seluruh para sahabat, muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan, menyelisihi para tabi'in, menyelisihi para tabi'it tabi'in, menyelisihi para imam-imam, menyelisihi para imam-imam fuqaha, menyelisihi Imam Syafi'i, menyelisihi Imam Ahmad, menyelisihi para imam Malik dan lain-lainnya. Berarti dia tidak hanya menyelisihi satu orang, menyelisihi sekian ummah. Ini kalau menyelisihi ijma'. Dan biasanya para ulama meletakkan prinsip-prinsip dalam kitabnya, seperti kitab kita ini Syarhus Sunnah, atau kitab yang kita kaji sebelumnya Aqidatus Salaf, Ashabul Hadis, atau kitab Ushul I'tiqad. Biasanya mereka masukkan di dalamnya prinsip-prinsip yang mujma' alaih. Prinsip-prinsip yang mujma' alaih, yang sudah disepakati secara ijma'. Yang siapa yang menyelisihinya, berarti dia menyelisihi seluruh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan menyelisihi para imam Ahlus Sunnah. Dan tentunya orang seperti ini dhal. Tentunya orang seperti ini tidak dianggap sebagai Ahlus Sunnah, dianggap sebagai mubtadi', dhal. Wa annal insan yalzam al-jama'ah madamu laysu ala dhalal. Maka yang namanya seseorang hendaklah dia berpegang dengan al-jamaah selama mereka di atas hak dan laisu ala dhalal, tidak di atas kesesatan. Wa kana dhallan mudillan. Kalimat khala ribqatan Islam min unuqih diterangkan oleh beliau seperti yang sudah disinggung tadi. Diterangkan bahwasanya seperti seorang penggembala yang mengikat kambing-kambingnya di lehernya semuanya, dan kemudian disatukan di tangannya dan diarahkan kepada yang baik untuk digembalakan di rumput yang baik, diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya. Tetapi ketika lepas dari ikatan tersebut, maka kambing itu terancam sekian bahaya. Apakah bahaya tersesat, atau bahaya terjatuh di dalam jurang, atau bahaya dia dimakan oleh serigala dan seterusnya. Maka itu makna khala'a ribqatal Islam. Siapa yang melepaskan diri dari jamaah, berarti dia melepaskan ikatan keislaman dari lehernya, berarti sudah mulai dia menghadap kepada sekian kemungkinan-kemungkinan yang semuanya syar, semuanya jelek. Wa kana dhallan mudillan. Kalau sudah lepas, maka mereka dhal, sesat dan menyesatkan. Fi nafsihi, kalau dhallan fi nafsihi. Kalau mudillan fi ghairihi. Dhalan artinya sesat dirinya. Sedangkan mudillan menyesatkan orang lain. Artinya dianya sesat dan menyesatkan orang lain. Qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa man yushaqiqir rasul
min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, maka kami akan sesatkan dia, akan palingkan dia. Kemana dia berpaling? Wasa'at wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dalam jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Fal wajib 'alal muslim an yattabi' sabilal mu'minin. Maka dengan ayat ini terlihat jelas kewajiban seseorang muslim untuk mengikuti sabilal mu'minin, jalannya orang-orang mukmin itu. Ini para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kenapa? Karena pakai alif dan lam, menunjukkan sudah tertentu orangnya. Dan kalau tidak mengikuti orang-orang mukmin itu, maka kami akan sesatkan. Siapa orang-orang mukmin itu? Mukminun haqqa, mukmin yang hakiki, yang Allah katakan dalam ayat lain dalam surat Al-Anfal, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki. Maka kalau dikatakan al-mu'minun, ya mereka, para sahabat. Berarti makna ayat ini, siapa yang mencari jalan lain selain jalan sunnah Rasul dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan sesatkan dia. Maka sadaqa al-Imam Al-Barbahari. Sungguh benar Al-Imam Al-Barbahari ketika menyatakan bahwasanya siapa yang lepas dari jamaah dallan mudillan, dia akan jadi sesat. Karena Allah ancamnya demikian. Siapa yang tidak mengikuti jalan al-mu'minin, berarti tidak mengikuti al-jamaah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Diancam dengan dua ancaman, ancaman dunia dan ancaman akhirat. Ancaman yang paling mengerikan di dunia adalah kesesatan. Ancaman yang paling mengerikan di akhirat adalah jahannam. Yang paling mengerikan di dunia adalah kesesatan. Musibah apapun, sebesar apapun, kalau masih dalam masalah-masalah dunia, kecil dibandingkan dengan musibah pada agama. Maka Nabi dalam doanya menyatakan, la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Karena mengerikan. Kalau pada dunianya, hilang dunianya, hilang hartanya, hancur rumahnya, terbakar saudaranya, atau mati keluarganya, atau apapun, na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Tetap kita dalam keadaan muslim, mukmin. Kalaupun pada diri kita terkena musibah, cacat, sakit, yang sangat parah, yang sangat pedih, tetap dalam keadaan mukmin, hatinya tetap dalam keadaan iman. Maka kalaupun sampai mati, maka matinya di atas kebaikan. Selesai sudah urusan dunia, dan dia mendapatkan kebahagiaan di kuburnya, di alam barzah, sampai dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, dia dimudahkan di mahsyarnya, yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab, maka dihisab dengan hisaban yasira, sampai dimasukkan dalam jannah. Bahagia terus. Adapun kesengsaraan musibah tadi sebentar, kalau musibahnya dunia. Tetapi ya wailak, kalau musibahnya pada agama, la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Kalau musibahnya pada agama, agamanya sesat, menyimpang, na'udzubillah, keluar dari sunnah, keluar dari Islam, atau menyimpang kepada kesesatan-kesesatan, apa jadinya? Mungkin dia kaya raya, mungkin dia Masya Allah mendapatkan dunia yang melimpah ruah. Tetapi sebentar kemudian dia mendapatkan su'ul khatimah. Setelah su'ul khatimah, diancam di alam barzakhnya, diazab di kuburnya. Dan ketika dibangkitkan, bukan kemudian berhenti azabnya, tetapi dilemparkan oleh Allah ila asyaddil azab, kepada azab yang lebih dahsyat lagi. Sengsara di padang mahsyarnya, sengsara ketika dia dihisabnya, sengsara ketika di atas sirat, dan kemudian tersungkur dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ya ikhwanuddin a'azakumullah. Yang Allah ancamkan adalah yang paling mengerikan di dunia. Nuwallihi ma tawalla, kami sesatkan dia dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berarti dengan ayat ini, fal wajib 'alal muslim an yattabi' sabilal mu'minin.
Hendaklah seorang muslim mengikuti sabilal mu'minin, jalannya orang-orang mukmin, jalannya para sahabat yang diikuti di belakangnya oleh para tabi'in, yang diikuti di belakangnya oleh para tabi'in, yang diikuti di belakangnya oleh para imam-imam ahli sunnah sepanjang masa. Wala tukhalifahum, dan jangan selisihi mereka. Jangan menyimpang dari jalan mereka. Wala yashidza anhum, dan jangan berbeda sendiri dari mereka. Jangan memisahkan diri dari mereka dalam pemahaman. Jangan memiliki pemahaman sendiri, jangan memiliki kesimpulan sendiri, jangan memiliki pendapat sendiri yang tidak pernah dikenal oleh mereka. Ini minas sunnah, luzumul jamaah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.